Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya kita ingat kembali, kita dulu pernah mempelajari bagaimana 7 segmen ini di elektronika dasar. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi mengingat-ingat 7 segmen ini adalah suatu lampu yang membentuk angka 8. Yang mana lampu-lampu ini bisa menunjukkan angka yang akan ditampilkan mulai angka 0 sampai angka 9. Kalau angka 0 berarti yang nyala adalah A, B, C, D, E, F. Angka 1 berarti A sama B. Angka 2 berarti F, A, G, D, C, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan membuat satu rangkaian yang mana masukannya adalah angka biner, yang keluarannya adalah 7 segmen. Kalau di sini dimasuki kode-kode biner, misalkan 0, 0, 0, 0, artinya adalah angka 0, maka yang nyala adalah A, B, C, D, E, F yang membentuk angka 0. Kalau misalkan 0001 berarti di sini yang nyala adalah A sama B saja, lainnya mati dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat rangkaian di sini? Maka pertama kali yang kita sediakan adalah tabel benarannya. Seperti ini. Kita bikin di sini angka 0, maka yang nyala adalah A, B, C, D, E, F. Nah, tabel ini sebenarnya disingkat saja. Sebenarnya sini ada tabel lebih lebar lagi yang berisi A, B, C, D, E, F, G, ya. Ini sebagai contoh saja, saya ambil A misalkan. A saja. Maka kalau angka 0, 0 berarti A menyala. Maka kita isi di sini 1. A menyala. Kemudian kalau angka 1 berarti yang nyala adalah A sama B. Berarti A juga menyala. Kemudian kalau angka 2 berarti yang nyala F, A, G, D, C. Berarti A juga menyala. Kalau angka 3 yang nyala ini berarti A juga menyala. Angka 4 yang nyala ini berarti A juga menyala. 5 kita lihat yang nyala adalah ini. Nah, ini 5. Maka A mati. Berarti kita kasih 0 di sini. Angka 6 juga mati. Nah, yang nyala adalah ini. A berarti mati 0. Oke. Bisa dilanjutkan, kalian bisa lanjutkan sendiri. Angka 7, angka 8, angka 9. Ini untuk menyingkat supaya tabel kita tidak terlalu besar. Nah, sebagai contoh saja. Kemudian kita rubah angka di sini menjadi angka biner. Nah, kalau belum paham bisa dilihat di video tentang bagaimana macam-macam bilangan. Nah, sistem bilangan. Di situ bagaimana ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal, dan lain-lain. Nah, ini 0. Kalau dibuat biner, binernya maka adalah 0, 0, 0, 0. Kalau 1 berarti 0, 0, 0, 1. Kalau 2 berarti ini 0, 0, 1, 0. Kalau 3 0, 0, 1, 1. 4
0, 1, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 6, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Oke, silahkan dibuat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat dari tabel ini menjadi rangkaian. Bagaimana caranya? Ada dua macam cara yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian dari tabel benaran yang ada ini, yaitu yang pertama dikenal sebagai cara max term, yang kedua cara min term. Cara max term ini hanya memperhatikan yang keluarannya satu-satu semuanya, sedangkan yang 0 ini diabaikan, jadi dianggap tidak ada. Sedangkan cara min term justru sebaliknya, yang bernilai 1 diabaikan, yang bernilai 0 inilah yang dibuat rangkaiannya. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan membuat dengan cara max term dulu. Bagaimana caranya? Pertama kita sediakan, karena ini masukannya A, B, C, D besar, ya ini, maka kita bikin masukannya A, B, C, D. Sedangkan keluarannya 1, ini misalkan yang kita lihat yang pertama ini dulu. Karena kita pakai cara max term, maka yang kita lihat hanyalah yang bernilai 1 saja di sini. Nah, kita lihat yang pertama ini 0. 0 ini semua masukannya adalah 0. 0, 0, 0, 0. Keluarannya bernilai 1. Di dalam cara max term yang digunakan adalah gerbang N. Karena masukannya 4, maka kita ambil gerbang N yang mempunyai masukan 4. Nah, kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Masukannya gerbang N, kita tahu bahwasanya gerbang N akan bernilai 1 jika semuanya masukannya 1. Padahal di sini masukannya 0. Maka supaya menjadi 1 harus kita balik semuanya atau kita notkan semuanya. Maka di sini harus kita pasang gerbang not supaya jadi 1. Sini juga gerbang not, gerbang not, gerbang not. Nah, kita pasang gerbang not. Di sini juga kita pasang gerbang not. Kita pasang gerbang not. Kita pasang gerbang not. Baru kemudian kita hubungkan. Dari sini kita hubungkan ke masukannya. Ini kita hubungkan ke masukan yang lain. Ini kita hubungkan ke masukannya. Ini kita hubungkan ke masukan yang lain. Nah, kemungkinan pertama sudah selesai. Apabila masukannya 0, 0, 0, 0, maka keluarannya akan menyala. Bagaimana dengan kemungkinan yang kedua, angka 1? Kalau 0, 0, 0, 1, dia juga harus menyala. Maka kita bikin rangkaian yang lain lagi. Nah, seperti ini. Kita kembali ambil N, gerbang N 4. Karena masukannya 4. 4 masukan. Ya. Kemudian kita lihat A 0, maka harus dibalik. A 0 jadi 1, B juga 0. Di sini yang kita lihat adalah yang ini, yang kemungkinan kedua ini.
angka 1 ya. Berarti yang B juga harus dinotkan, C harus dinotkan, D tidak perlu dinotkan. D langsung kita hubungkan karena nilainya sudah 1. Sedangkan C sama B harus kita notkan. Baru kemudian kita hubungkan seperti ini. Nah, jadilah kemungkinan yang kedua. Tadi kemungkinan pertama seperti ini, semua harus dinotkan. Nah, karena ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketika angka 1, maka inilah rangkaiannya. Sekarang ketika angka 2, maka kita bikin lagi. Ketika angka 2, yang kita lihat di sini yang 0 saja harus kita balik. Berarti A, B sama D harus dibalik. Sedangkan C langsung kita hubungkan. Maka kita ambil not, kita taruh di A, kemudian B, sedangkan C tidak perlu, D perlu ditambah. Nah, kemudian baru kita N-kan. Ini kita hubungkan ke sini, kita hubungkan ke sini, ini langsung kita hubungkan ke sini, kita hubungkan ke sini. Jadilah kemungkinan ketiga, 1, 2, 3. Kemungkinan yang lain ketika 0, 0, 1, 1, maka dia juga harus bernilai 1. Maka harus kita bikin lagi. Kita ambil gerbang N yang masukannya 4. Kemudian kita lihat pada kemungkinan 1, 1 di sini. Maka yang dinotkan hanya A sama B saja. A, B dinotkan. Oke. Berarti ini jadi 1, jadi 1. Ini sudah 1, maka langsung kita masukkan. C langsung kita masukkan. D kemudian kita masukkan. B yang sudah dibalik kita masukkan. Kita masukkan. Jadilah rangkaian kita yang kemungkinan ini. Kemungkinan ini dengan cara yang sama kita buat juga. Nah, kita buat juga di sini pada kemungkinan yang ke ini, yang terakhir. Nah, ini yang perlu dinotkan adalah A, C sama D. Sedangkan B langsung dihubungkan. Pertama kita ambil gerbang N dengan kaki 4, kemudian B-nya supaya tidak kelewatan langsung kita hubungkan. Nah, yang lainnya dinotkan. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, jadilah rangkaian terakhir kita. Jadi kita untuk membuat lampu A saja, maka kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 rangkaian. Terus kemudian 5 rangkaian punya keluaran sendiri-sendiri. Maka bagaimana cara menghubungkan dari rangkaian yang keluaran? Kita lihat tadi kemungkinan pertama seperti ini, dinotkan semua. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat adalah ini, yang kelima adalah ini. Maka ke ini semuanya ini harus kita hubungkan jadi satu. Dari kelima kemungkinan tadi, kalau dikumpulkan seperti ini,
Ini tadi yang 0, 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 1. Ini 0, 0, 1, 0. Kemudian ini yang 0, 0, 1, 1. Yang ini 0, 1, 0, 0. Nah, kelima kemungkinan kalau dikumpulkan seperti ini. Nah, saya balik saja yang ini supaya tempatnya ringkas. Nah, ini masukannya A, ini sebenarnya adalah A ini juga. B ini adalah B ini juga. Ini dijadikan satu semua, yang A jadi satu semua, B jadi satu semua, C jadi satu semua, D jadi satu semua. Kemudian keluarannya ini semua keluarannya kemudian diorkan. Jadi di sini ditarik ke sini, kemudian ini juga ditarik ke sini, anggap ini. Ini juga ditarik keluarannya. Kemudian ditarik, kemudian ditarik, baru kemudian setelah jadi satu kita bikin gerbang OR yang ada di sini. Gerbang OR. Nah, kalau sudah dikasih gerbang OR, maka keluaran di sini inilah adalah lampu A. Nah, lampu A yang kita inginkan. Apa betul? Kita coba. Misalkan angka 0. Angka 0, lampu A harus menyala. Angka 0 adalah 0, 0, 0, 0. Maka sini jadi 1, 1, 1, 1. Keluarannya adalah 1. Kalau sini keluarannya 1, 1 saja masukkan gerbang OR bernilai 1, maka keluarannya adalah 1. Berarti betul. Sekarang kalau angka 1 harus menyala. Coba di sini 0, 0, 0, 1. Ini dibalik, ini jadi 1, 1, 1, tapi satunya dibalik jadi 0. Berarti di sini 0. Berarti tidak bisa. Lihat yang kedua. 0, 0, 0, 1. Dibalik jadi 1, 1, 1. Sini tetap 1. Ini akan bernilai 1. 1 saja ada yang 1, maka keluarannya A adalah 1. Dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4. Ini yang bernilai 1. Kalau 5, misalkan kita masukkan 5. 5 adalah 0, 1, 0, 5. Coba di rangkaian pertama. 0, 1 dibalik jadi 0. Berarti sini juga 0. 0, 1, 0, 5. 0, 1, 1 dibalik jadi 0. Keluarannya pasti 0 juga. Terus kemudian di sini 0, 1, 0, 5. Sini ada 0-nya. Maka otomatis dia juga 0. 0, 1, 0, 1. Ini adalah 1, 0, 1 adalah 5. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, maka sini juga bernilai 0. 0, 1. Nah, ini betul 1, 1. 0, 1, 0 dibalik jadi 1. Nah, 0, 1, 0, 1. Nah, satunya ini dibalik jadi 0. Maka 0 semuanya. Berarti pada waktu angka 5, A harus mati. Nilainya adalah 0. Ternyata betul. Kalau 6. 6 kan nilainya tadi 0. 6 itu adalah 1, 1, 0. Atau 0, 1, 1, 0. Nah, kita lihat. 0, 1, 1, 0. Nah, jelas saja ini ada satunya, mesti sini jadi 0. Nggak bisa. 0, 1, 1. Nah, ini sudah 0-nya. 0, 1, 1, 0. Ini jadi 0. Nah, 0, 1, 1, 0. Berarti ini jadi 0. Ini jadi 0. 0, 1, 1. Ini ada satunya. 0 juga. Berarti angka 6 A bernilai 0. Berarti mati lampunya. Inilah cara Maxterm. Nah, silakan diulangi lagi kalau belum paham. Kita akan lanjutkan.
yaitu dengan cara min term.